perusahaan ini labanya naik 400% lebih, dan ada news di mana komisaris dan direksi kompak membeli saham ini. Nah, apakah menarik dan apa sahamnya akan saya ulas di video kali ini tentang perusahaan yang naik labanya hampir di atas 400% dan komisaris direksi kompak melakukan aksi beli. Oke, check this out. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Saya tag video ini tanggal 4 Desember jam setengah 10. Ini perdagangan masih mulai. Buat Bapak Ibu dan teman-teman yang mau join silahkan. Linknya ada di deskripsi. Dan ini pagi tadi saya share salah satu menu di member. Hari ini ngacir A, bintang-bintang saya sensor. Karena buat yang mau join sekarang silahkan. Tahun depan harganya akan naik berapa ya nanti akan di-share. Jadi buruan sebelum harganya naik. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang emiten. Yang saya maksud adalah Jasa Marga. Kompak komisaris dan direksi Jasa Marga serok 72.900 saham. Oke. Sebelum ke sana, Jasa Marga ini labanya di kuartal ketiga gila-gilaan sampai 4,8 triliun. Yang berefek laba kuartal ketiga sampai kuartal ketiga total 2023 ini kalau di total 498 tambah 651 tambah 4826 5,9 triliun. Jauh naik di atas di tahun lalu. Tahun lalu itu hanya kita catat dulu ya. Tahun ini 5975 miliar. Tapi apakah ini kenaikan berdasarkan pendapatan usahanya atau berdasarkan jual aset atau selisih kurs, ini saya belum ngecek lagi ya laporan keuangannya. Oke, kalau tahun lalu sampai kuartal ketiga labanya itu 393 tambah 342 tambah 272. Hanya 1 triliun. Oke, hanya 1 triliun. Atau kenaikannya sebesar kalau kita hitung ya 5975 kurangi 1007. Naiknya 4,9 triliun atau senilai 493%, hampir 500% bahkan, hampir 500% kenaikannya. Cuman ini laba kuartal ketiga saya belum cek lagi ya. Saya make sure lagi kenaikannya ini berdasarkan apa. Oke. Berdasarkan historikalnya akhir tahun kan sering bagi dividen dan lain-lainnya. Banyak corporate action seperti itu. Sampai saat tag ini tanggal 4 belum ada kabar dia mau bagi dividen interim apa enggak. Terus berdasarkan historikalnya perusahaan ini juga tidak membagikan dividen interim Jasa Marga. Cuman ada yang menarik yaitu kompak komisaris dan direksi Jasa Marga serok 72.900 saham Jasa Marga. Oke. Komisaris dan direksi menambah koleksi saham Jasa Marga, menyapu 70 kisaran. Nah, ini harga 4590 sampai 4670. Saat saya tag ini Jasa Marga di 4740. Oke. 4740. Dengan skema terharga tersebut, para pengurus teras itu dipaksa merogoh dana 528 juta. Meskipun ini nominalnya kecil, tidak ada 1 miliar, cuman ada beberapa hal yang menarik. Yang gampangannya seperti ini ya analoginya. Yang mengelola aja membeli ya. Jadi ada something, entah itu mereka yakin labanya akan cemerlang atau harga sekarang sudah murah yang mengakibatkan mereka membeli sahamnya. Gitu ya. Transaksi pertama dipimpin Subakti Syukur, CEO Jasa Marga, pria beralamat bla 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 ini membeli di 4.590. Oke, lalu 28 November membeli lagi di 4630. Oke, kemudian Reza Febriano, direktur bisnisnya juga membeli 2 kali 4620 sampai dan 4670. Lalu Muhammad Agus Setiawan, direktur pengembangan, di 4620 sampai 4670. Ini sama dengan Pak Reza Febriano, direktur. Lalu Reza Erisman, komisaris Jasa Marga, ini beli juga 4620 sama 4640. Oke, dan terakhir adalah M. Roskanedi,
Komisaris juga tidak mau ketinggalan, beli juga 4620. Yang komisaris sama ya average-nya ya. Average-nya sama, terus beli sahamnya juga sama nominalnya ya. Oke, itu ya. Nah, kebetulan Jasa Marga ini juga kita rekom. Kita rekom sejak 15 Desember. Sedangkan mereka itu membeli di tanggal 27 sampai 28 November. Oke, 27 dan 28 November. Kalau kita cek secara teknikalnya ya Jasa Marga ya. Jasa Marga itu chartnya seperti ini. Nah, chartnya seperti ini, bagus banget aslinya. Cuman ini hari ini kepentok resisten. Dan resisten 4800 ini ini juga target kita. Target di member di average pertama. Nah, ini target awalnya ya. Target awalnya nih Jasa Marga 2 hari yang lalu. Ini kita share Jasa Marga. Terus kita lihat bentar. Average kita di harga, nah ini 4650 sampai 4660. Target awalnya di 4800. Oke. Itu jadi ini Jasa Marga juga menarik menurut saya. Tambah news. Bisa dikatakan kita share sebelum mereka melakukan aksi pembelian si komisaris dan direksinya ya. Nah, kalau saya melihat ya seperti itu, ada something yang menarik menurut saya. Entah itu mereka merasa harganya sekarang murah, atau merasa ya nanti akan ada aksi yang luar biasa, entah labanya cemerlang, atau mungkin bukan tidak mungkin ya, saya mengatakan bukan tidak mungkin, yaitu akan bagian dividen interim. Cuman sampai saya take video ini tanggal 4 Desember itu tidak ada news yang mengatakan Jasa Marga akan melakukan bagi dividen ya. Ini tidak ada bagi dividen, belum ada. Terus kita lihat di keterbukaan informasi Jasa Marga. Oke, ini juga tidak ada laporan. Nah, ini juga tidak ada, belum ada lah ya. Sampai detik ini belum ada bahwa mereka akan bagi dividen. Ya, ini kompak, target, kredit. Ya itu sih, itu yang menurut saya ya. Menurut saya. Tapi, nah ini ternyata ya, bos serok lagi di 7 November mereka membeli lagi. Ini alasannya yaitu Subakti Syukur selaku direktur utama itu membeli. Terus kalau yang tadi awalnya itu siapa? Subakti Syukur juga. Jadi yang awal adalah Subakti Syukur tanggal 7 November. Tapi sebelumnya lagi Jasa Marga, Dirut dan Komisaris sama-sama beli saham untuk investasi. Nah, ini 30 Oktober mereka beli lagi. Mereka beli loh. Subakti Syukur menambah kepemilikan saham yang tanggal 26. Jadi bisa dikatakan CEO-nya ini beli 3 kali ya, tanggal 26, lalu tadi tanggal awal November dan di akhir November. Itu sih kalau saya melihat ya. Kita cek juga di sini Subakti Syukur, ini data belum diupdate kalau nggak salah. Oke, 304. Kalau sampai sini Subakti Syukur memiliki berapa nih? Oke. Lalu pada 28 membeli lagi saham senilai ini. Oh, tidak ada ya. Tidak ada penjelasan ya mereka mempunyai kepemilikan berapa. Cuman ini kalau di sini dijelaskan pada akhir November ini mereka Subakti Syukur membeli 30.000 ke atas lembar ya, 30.000 ke atas lembar. Kalau di sini masih di 314. Oke, itu sih kalau di sini ya. Itu sih. Jadi menurut saya ini sentimen yang positif, terutama perihal dari direksi dan komisaris yang terus melakukan pembelian. Jadi ada something big ya menurut saya. Entah itu tadi ya harganya sekarang udah masih murah dan lain-lain. PI-nya berada di 4, PBV-nya ada di 1,27. Oke. Itu sih yang menurut saya mencolok banget adalah laba di kuartal ketiga. Nah, ini kita perlu cek lagi apakah beneran laba 4,8 atau murni karena laba selisih kurs atau jual aset atau semacamnya yang tidak berkaitan dengan laba dari usaha. Oke, kini tuh so far Jasa Marga menarik, hari ini turun normal menurut saya, kepentok resisten tapi prospeknya masih oke. Jadi itu yang bisa saya share tentang Jasa Marga di video kali ini, semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.